Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana kalau tujuan utama bisnis itu bukan cuma cari untung, tapi ibadah? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan selami sebuah kerangka etis yang bisa jadi mengubah total cara kita memandang ekonomi. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kalau kita ngomongin bisnis, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti soal profit, pendapatan, untung rugi kan? Tapi, apa ya cuman itu aja tujuannya? Jangan-jangan ada perspektif lain yang lebih dalam. Nah, disinilah jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Menurut perspektif Islam, tujuan akhir dari bisnis itu bukan sekedar laba, tapi ibadah. Yup, Anda nggak salah dengar. Ibadah. Konsep yang satu ini mengubah segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Mari kita masuk ke bagian pertama. Gagasan bisnis sebagai ibadah ini bukan cuma kiasan atau kata-kata manis loh. Ini adalah ide inti yang melihat aktivitas bisnis sebagai wujud nyata dari tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi. Jadi poin utamanya gini, setiap kegiatan komersial, mulai dari jual beli di pasar sampai menjalankan perusahaan besar, itu bisa jadi sebuah tindakan pengabdian. Artinya, bisnis punya tugas yang melekat di dalamnya, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dan ini bukan cuma untuk pemilik modal aja, tapi untuk semua orang, bahkan untuk lingkungan sekitar. Terus, gimana caranya ide besar ini bisa diterapkan di dunia nyata? Semuanya itu berdiri di atas 3 pilar filosofis yang jadi fondasi etika bisnis syariah. Kita lihat satu persatu ya. Ketiga pilar ini adalah tauhid atau keimanan, lalu khalifah yang artinya kepengurusan atau amanah, dan yang ketiga adil, yaitu keadilan. Ini bukan cuma konsep di awang-awang loh. Masing-masing pilar ini punya dampak yang sangat praktis dan nyata dalam dunia bisnis. Pilar pertama, tauhid. Ini intinya adalah keyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini, termasuk uang dan kekayaan, itu milik Tuhan. Implikasinya apa? Besar banget. Kalau kita sadar kita ini cuma dititipin, bukan pemilik mutlak, maka kita jadi nggak punya hak buat curang, menindas, atau mengeksploitasi orang lain demi harta tersebut. Lanjut ke pilar kedua, khalifah. Ini adalah gagasan bahwa manusia itu ditunjuk sebagai manajer atau pengelola di bumi. Konsep ini nyambung banget loh sama ide modern tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Artinya, bisnis itu punya mandat, bukan cuma buat menghindari kerusakan, tapi juga harus aktif menjaga dan memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan. Dan pilar ketiga, adil atau keadilan. Nah, ini yang jadi lemnya. Keadilan harus jadi jantung dari setiap transaksi, setiap kebijakan perusahaan. Pilar inilah yang jadi dasar dari aturan-aturan main yang lebih spesifik yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi, gimana prinsip-prinsip tadi diterjemahkan jadi aturan yang praktis? Nah, di bagian ini kita akan lihat 3 larangan utama yang dirancang untuk memastikan permainan bisnis berjalan dengan adil. Pertama, dan ini mungkin yang paling sering kita dengar, adalah larangan riba. Coba kita bayangkan gini, riba itu seperti membuat uang dari uang tanpa menciptakan nilai tambah atau mengambil resiko yang nyata di sektor real. Sistem ini melarang keuntungan yang sudah dipatok di awal hanya dari aktivitas pinjam-meminjam uang. Berikutnya, ada ghorar. Ini merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang keterlaluan. Analoginya seperti membeli kucing dalam karung atau membeli produk dalam kotak yang disegel rapat tanpa tahu persis apa isinya. Kontrak yang seperti ini dianggap nggak sah karena salah satu pihak dirugikan karena kurang informasi. Terakhir, ada maisir. Ini pada dasarnya adalah judi atau spekulasi. Kenapa dilarang? Tujuannya adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai real. Kekayaan itu harus didapat dari usaha, kerja keras, dan risiko yang terukur, bukan sekadar untuk untungan. Kutipan ini menggambarkan dengan sangat indah betapa tingginya penghargaan yang diberikan pada pebisnis yang etis dalam tradisi Islam. Jadi, ini bukan cuma soal jadi pengusaha yang baik, tapi tentang mencapai derajat spiritual yang tinggi lewat kejujuran dalam berbisnis. Oke, setelah kita paham pilar dan aturannya, sekarang saatnya kita bandingkan langsung. Gimana sih model syariah ini kalau kita sandingkan dengan model bisnis konvensional yang kita kenal sehari-hari? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Perbedaan filosofis tadi kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi apa sih dampaknya di dunia nyata? Gimana bedanya cara bank beroperasi, cara orang berinvestasi, atau cara sebuah perusahaan dijalankan? Tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Landasannya aja udah beda. Yang satu wahyu, yang satu lagi rasionalisme.
Tujuannya juga lain. Syariah mengejar kemaslahah atau kesejahteraan bersama, sementara konvensional fokus pada laba. Sistemnya pun beda, bagi hasil di mana untung rugi ditanggung bersama versus sistem bunga. Bahkan pengawasannya pun ada yang khusus, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dan ini bukan cuma soal teori loh, ada argumen yang kuat bahwa sistem yang dibangun di atas utang berbasis bunga itu rentan menciptakan ketidakstabilan. Krisis keuangan global tahun 2008 sering banget dijadikan contoh nyata dari risiko sistemik yang coba dihindari oleh kerangka syariah ini. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting, apakah prinsip-prinsip yang usianya sudah berabad-abad ini masih relevan di dunia kita yang serba cepat dan terhubung secara global? Jawabannya ternyata sangat relevan. Coba kita lihat tren-tren masa kini. Industri halal global yang tumbuh pesat, boomingnya investasi ESG yang memprioritaskan isu lingkungan dan sosial, munculnya fintech syariah, sampai meningkatnya tuntutan dari Gen Z agar bisnis lebih bertanggung jawab. Semua ini menunjukkan ada titik temu yang kuat antara prinsip syariah dan nilai-nilai ekonomi modern. Pada akhirnya, perbedaannya bisa kita ringkas di sini. Model konvensional seringkali fokus pada satu hal, memaksimalkan laba. Sedangkan model syariah menambahkan satu dimensi yang krusial, yaitu barokah, sebuah konsep yang mencakup berkah, kebaikan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Jadi, tujuannya adalah laba plus barokah. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Kerangka yang kita bahas hari ini seolah ingin mengatakan bahwa cara kita berbisnis itu punya hubungan langsung dengan kestabilan dan keadilan di masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah etika itu baik untuk bisnis, tapi mungkin jangan-jangan bisnis yang benar-benar etis adalah satu-satunya jalan menuju dunia yang lebih stabil dan adil.